Bab 471 Penyelamatan. Mu Chen dan timnya menyusuri hutan asal kegelapan. Mereka sudah mendekati kedalaman hutan. Sepanjang jalan, mereka telah menderita serangan puluhan pohon iblis. Namun, meskipun sulit untuk berjaga-jaga dari serangan pohon iblis itu, begitu mereka memiliki persiapan untuk melawannya, itu tidak lagi menakutkan. Adapun kabut racun yang menakutkan, itu menjadi yang paling tidak mengancam dari semuanya, dengan keberadaan Mu Chen. Oleh karena itu, saat mereka mempercepat perjalanan, tampaknya mudah bagi mereka. Sepertinya kita akan menerobos hutan ini. Saat sosok-sosok itu melewatinya, Luoli tiba-tiba mengangkat matanya dan melihat ke depan. Di kedalaman kegelapan, tampaknya ada sinar matahari yang samar-samar. Su Huang dan yang lainnya langsung merasa lega. Bahaya mengintai di hutan ini dan tekanannya membuat mereka tidak bisa bernapas. Mereka terus-menerus takut bahwa saat mereka mengendur, akan ada paku beracun yang menyelinap ke arah mereka. Mu Chen menamparkan bibirnya dengan penuh penyesalan. Sepanjang perjalanan mereka, dia telah menyedot puluhan kabut beracun. Racun di jari-jarinya lebih merajalela dibandingkan sebelumnya. Secara alami, tujuan utama mereka saat ini adalah mencari reruntuhan untuk meningkatkan kekuatan seluruh timnya. Meskipun metode pintu samping ini dapat meningkatkan kekuatannya secara singkat, dia tidak bisa benar-benar mengandalkannya. Jadi, meskipun Mu Chen merasa sedikit kasihan, dia tidak terus tinggal secara khusus untuk menghisap kabut beracun. Tepat ketika Mu Chen merasa kasihan, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia mengalihkan pandangannya ke arah kedalaman hutan, ke arah kanannya saat dia merasakan riak energi spiritual yang kuat ke arah itu. Dari kelihatannya, seharusnya tim lain yang mengalami masalah. Luoli juga menemukan keributan itu dan mengalihkan pandangannya ke arah Mu Chen. Lupakan saja, jangan repot-repot dengan itu. Mu Chen menggelengkan kepalanya setelah pertimbangan singkat. Dalam turnamen akademi spiritual besar, sebagian besar tim adalah pesaing mereka. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki waktu luang untuk membantu orang lain. Luoli dan yang lainnya menganggukkan kepala setuju. Namun, tepat ketika Mu Chen hendak memimpin timnya untuk pergi, serangkaian riak energi spiritual yang kuat meledak. Energi spiritual ini membuat Mu Chen terkejut. Xia Hou dari Akademi Spiritual Suci. Mereka meletakkan tangan mereka pada tim lain. Riak energi spiritual sebelumnya cukup kuat. Bisa jadi Tang Meier dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix atau Zhou Yuan dari Akademi Spiritual Bela Diri. Luoli mempertimbangkan dan berseru. Xia Hou benar-benar memilih mereka sebagai mangsanya. Mu Chen mengerutkan alisnya. Meskipun tim Tang Meier dan Zhou Yuan sedikit lebih lemah dibandingkan dengan Xia Hou, mereka bukanlah target yang mudah. Jika pertempuran besar terjadi di antara mereka, bahkan jika Xia Hou dan timnya bisa mencernanya, mereka juga akan membayar harganya. Tidak bijaksana untuk membayar harga seperti itu pada saat ini. Kecuali, Xia Hou dan timnya dapat dengan mudah menjatuhkan Tang Meier dan yang lainnya. Haruskah kita lihat? Luoli mengalihkan pandangannya ke Mu Chen. Mata Mu Chen berkedip-kedip dan dia menganggukkan kepalanya. Cepat atau lambat Xia Hou akan menjadikan kita sebagai targetnya. Musuh-musuh adalah teman kita. Selain itu, Akademi Spiritual Myriad Phoenix dan Akademi Spiritual Bela Diri bukanlah musuh kita, atau setidaknya kita belum sampai pada tahap itu. Jika kita membantu mereka, mereka akan berhutang budi pada kita. Bukan hal yang buruk bagi kita. Lebih jauh lagi, jika itu adalah Tang Meier, dengan hubungannya dengan Tang Qianer, tidak mungkin dia bisa berjaga-jaga dengan tangan terlipat kecuali, dia hanya bisa memikirkan pemikiran ini di dalam hatinya. Mu Chen melirik sekilas ke arah Luoli. Yang terakhir tersenyum dan menatapnya dan dengan tenang menganggukkan kepalanya. Karena kamu sudah membuat keputusan, ayo pergi. Melihatnya, yang sepertinya tidak menyadari pikiran Mu Chen merasa sedikit bersalah di kepalanya di tempat, dia hanya bisa tersenyum tipis dan bergerak. Dia mengubah arahnya dan dengan cepat terbang menuju arah riak energi spiritual. Di dalam hutan kegelapan itu, riak energi spiritual yang dahsyat berfluktuasi sampai-sampai pohon-pohon iblis di sekitarnya bergetar karena energi retakan juga mulai muncul pada kulit pohon. Boom! Di tengah-tengah semua energi spiritual yang merajalela itu, dua sosok seperti kilat saat mereka menyusul. Kemudian adalah angin dari telapak tangan mereka saat riak energi spiritual yang menakutkan menyebar. Di tanah di bawah, retakan menyebar seperti jurang besar yang menyebar ke kejauhan. Dalam bombardir yang menakutkan itu, salah satu sosok bergetar, sementara sosok ramping lainnya terbang keluar dengan seteguk darah muncrat dari mulutnya. Kapten! Di belakangnya, 4 sosok terbang dan mendukungnya sambil berteriak. Haha, Kapten Tang Meier, sepertinya keberuntunganmu tidak terlalu bagus sebenarnya, aku tidak berniat untuk bentrok dengan timmu.
Namun, siapa yang bisa meramalkan bahwa Anda memberi kami kesempatan yang bagus? Di depannya, sesosok tubuh perlahan turun dengan senyum tipis. Itu adalah Kapten Sein Spiritual Academy, Xia Hou. Di belakangnya, 4 rekan satu timnya terbang dan memusatkan perhatian mereka pada tim Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Tang Meier menyeka darah dari sudut mulutnya. Wajahnya yang selalu penuh dengan senyuman menjadi sangat dingin saat ini. Di mata rampingnya yang seperti bunga persik, tidak ada lagi rasa manis dan pesona yang dulu dia miliki. Itu digantikan dengan kedinginan saat dia menatap Xia Hou. Kapten Xia Hou, kamu benar-benar lahir di tahun anjing, waktumu untuk mengambil kesempatan benar-benar bagus. Itu hanya kebetulan. Xia Hou tidak terganggu oleh ejekan Tang Meier saat dia tersenyum ringan. Dia memandang kelima gadis itu, semuanya memiliki jejak aura hitam dari tengah alis mereka. Itu disebabkan oleh racun. Jelas, mereka telah diracuni. Jika itu adalah waktu normal, Xia Hou secara alami tidak akan mengalihkan pikirannya ke Tang Meier, namun, siapa yang menyangka bahwa ketika mereka menemukan Tang Meier dan timnya, mereka sudah diracuni. Kecuali bahwa dia tidak mengetahui racun yang menginfeksi Tang Meier dan timnya. Meskipun situasinya berbahaya di sini, itu tidak cukup untuk memaksa mereka dalam keadaan seperti itu. Namun, kecurigaan masih tetap sebagai kecurigaan. Kesempatan yang begitu besar, Xia Hou pasti tidak akan melepaskannya. Di luar hutan, Xia Hou awalnya mengira bahwa Tang Meier telah membentuk aliansi dengan Mu Chen dan Zhou Yuan, yang menekan Akademi Spiritual Suci mereka. Saat itu, dia takut ketiga tim akan bergabung dan melawan mereka dan karenanya, dia bertahan. Jadi, ketika dia melihat Tang Meier dan timnya melemah, dia secara alami tidak akan ragu untuk menargetkan mereka. Kapten Tang Meier, serahkan plakat akademi Anda kepada kami. Xia Hou dengan ringan tersenyum sambil mengulurkan tangannya. Meskipun sepertinya tidak terlalu baik untuk meletakkan tangan pada gadis-gadis, saya yakin Anda bisa memahami sudut pandang kami. Rasa dingin muncul di mata Tang Meier saat dia mengatupkan giginya dengan erat dan menatap Xia Hou dengan kebencian, namun, dia adalah orang yang tegas dan tahu bahwa mereka tidak akan menjadi lawannya. Jika mereka memaksakan diri, itu hanya akan menyebabkan racun dalam tubuh mereka keluar. Jika itu terjadi, konsekuensinya akan menjadi bencana. Baiklah, saya akan mengingatnya hari ini, Xia Hou, aku akan menyelesaikannya denganmu di masa depan. Tang Meier menggenggam tangannya dan plakat giok muncul di tangannya dengan sekejap dan melemparkannya ke arah Xia Hou. Xia Hou tersenyum dengan mata menyipit dan mengulurkan tangannya untuk menerima plakat akademi. Namun, tepat ketika dia mengulurkan tangannya, sebuah hisapan meledak dan plakat akademi terbang melewati Xia Hou dan timnya. Ekspresi Xia Hou berubah saat matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Siapa? Haha, aku tidak pernah menyangka bisa mendapatkan akademi plakat dengan begitu banyak poin. Sebuah tawa terdengar dari hutan asal gelap di belakangnya saat puluhan sosok terbang dan mendarat di ruang kosong. Itu adalah Mu Chen dan timnya dan di tangannya, dia memegang plakat akademi. Melihat poin tinggi di plakat akademi dengan lebih dari 2000 poin di dalamnya, dia tidak bisa menahan tawa. Mu Chen. Ketika Xia Hou melihat sosok Mu Chen, ekspresinya langsung berubah menjadi dingin, sedangkan mata Tang Meier dan timnya berkegembiraan muncul di ekspresi mereka. Serahkan plakat akademi. Xia Hou mengulurkan tangannya ke arah Mu Chen dan berkata dengan dingin. Mu Chen dengan ringan tersenyum, dia tidak melanjutkan dengan obrolan apapun, tetapi dengan genggaman tangannya, tombak hitam muncul. Di belakangnya, Luo Li, Su Huang dan anggota timnya berfluktuasi dengan energi spiritual di sekeliling mereka saat mereka bersiap untuk bertarung. Kapten Xia Hou, jika Anda ingin bertarung dengan kami di sini, kami akan dengan senang hati melakukannya. Mu Chen tersenyum. Kamu mencari kematian. Di belakang Xia Hou, 4 rekan satu timnya yang lain menggonggong dengan amarah. Mu Chen tidak peduli dengan mereka karena pandangannya hanya tertuju pada Xia Hou yang terakhir mengepalkan tinjunya dengan erat saat niat membunuh berkumpul di matanya. Namun, setelah berpikir sejenak, dia menghirup seteguk udara dan dengan menakutkan berkata, "Sungguh keberanian yang luar biasa yang dimiliki Kapten Mu Chen. Plakat akademi akan menjadi milikmu, tapi percayalah, lain kali, aku akan membiarkanmu memuntahkan semuanya dengan penuh minat." Meskipun dia ingin membunuh Mu Chen dengan telapak tangannya, itu bukan saat yang tepat untuk bertarung saat ini. Mereka harus menghemat energi untuk mencari di reruntuhan, karena pada akhirnya akan ada pertarungan besar. Saya dengan senang hati menyambut Anda. Mu Chen menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Ayo pergi. Ekspresi Xia Hou dingin saat dia melambaikan tangannya, berbalik dan pergi. Keempat rekan satu timnya yang lain sedikit ragu-ragu, sebelum menindaklanjuti dengan gigi terkatup.
Saat Xiahou dan timnya dengan tegas pergi, Su Huang dan yang lainnya juga merasa Leg Mu Chen menggenggam plakat akademi saat pandangannya bergeser ke arah Tang Meier. Yang terakhir dengan dingin melirik sosok tim Xiahou saat mereka pergi, sebelum mendongak dan tersenyum ke arah Mu Chen. Terima kasih, kamu bisa mengambil setengah dari poin di plakat akademi sebagai rasa terima kasih kami. Mu Chen mengutak-atik plakat itu sebelum menggelengkan kepalanya. Dia menjentikkan jarinya dan plakat akademi berubah menjadi seberkas cahaya saat terbang menuju tim Tang Meier yang terkejut. Jika saya membutuhkannya, saya akan mengambilnya dari kalian setelah kalian semua pulih. Mu Chen tersenyum. Tang Meier dan timnya bertukar pandang. Keempat gadis menawan lainnya memandang pemuda tampan dan ramping dengan tombak panjang di tangannya saat mata mereka berbinar. Hehe, kalau begitu kami akan berhutang budi pada kalian. Tang Meier bukanlah orang yang bimbang. Dia hanya ragu-ragu sejenak, sebelum menerima plakat akademi sambil tersenyum. Sebuah tatapan menawan, sekali lagi, berkedip-kedip di matanya saat dia menatap Mu Chen. Sepertinya penglihatan adik perempuanku cukup bagus, sampai-sampai aku, sang kakak, juga sedikit tertarik padamu. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, senyumnya menegang karena dia bisa merasakan gadis di sampingnya dengan ringan menyentuh pedang Dewa Luo-nya. Bab 472 berkolaborasi. Batuk. Merasakan tatapan berkilauan yang melesat dari gadis muda di sampingnya, Mu Chen langsung batuk kering, tidak berani melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang dari Tang Meier yang berani dan berapi-api yang akan membuatnya terbakar. Detik berikutnya, dia tersenyum dan berkata, "Kapten Meier, apakah kamu baik-baik saja?" Sambil mengerutkan bibirnya yang tak berdaya, Tang Meier menjawab, "Karena kami diracuni, kami telah menjadi sasaran Xiahou." Racun. Mendengar itu, Mu Chen melongo, sebelum mulai mengerutkan alisnya. Meskipun pohon-pohon iblis di hutan gelap itu sangat berduri, mereka seharusnya tidak bisa memaksa Tang Meier dan kelompoknya sampai pada titik seperti itu, bukan? Kami disergap oleh kelompok misterius, jawab Tang Meier sambil mengatupkan giginya. Bayangan keseriusan muncul di matanya yang indah saat ia melanjutkan. Metode yang digunakan kelompok itu agak aneh dan aneh, membuatnya tampak seolah-olah mereka mampu mengendalikan pohon-pohon iblis di hutan. Kami tidak punya waktu untuk berurusan dengan mereka, dan terperangkap dalam gerakan mereka. Meskipun kami berhasil memaksa mereka pergi pada akhirnya, kami mengeluarkan banyak biaya untuk melakukannya. Mendengar jawabannya, Mu Chen sedikit terkejut. Bertukar pandang dengan Luo Li, dia juga bisa melihat keterkejutan di wajahnya. Sebenarnya ada kelompok yang begitu tangguh yang bersembunyi di sana. Lebih jauh lagi, itu seharusnya bukan kelompok manapun dari 5 akademi besar. Memang, ada harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi di turnamen akademi spiritual besar ini. Dari kelihatannya, seseorang tidak akan pernah bisa terlalu santai dan berpuas diri di sini. Meskipun 5 akademi besar dianggap berada di puncak dari segudang akademi spiritual di luar sana, dalam turnamen akademi spiritual besar ini, ada beberapa akademi spiritual yang memiliki koneksi tersembunyi dengan beberapa klan yang kuat. Mereka telah mengirim beberapa orang jenius dari klan mereka ke dalam akademi spiritual tersebut untuk mendapatkan status dan perlakuan khusus, sebelum membiarkan tokoh-tokoh jenius itu mewakili akademi spiritual di turnamen akademi spiritual besar. Kelompok yang memiliki mereka di dalamnya akan menjadi sangat kuat, dan bahkan mungkin dapat bersaing dengan kelompok yang dikirim oleh akademi spiritual suci. Selain itu, karena turnamen akademi spiritual besar kali ini sangat besar, akan ada lebih banyak harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi dibandingkan dengan beberapa kali sebelumnya, menghasilkan situasi yang lebih besar dari melihat seperti itu. Kelompok misterius yang telah menyergap kelompok Tang Meier kemungkinan besar akan diklasifikasikan sebagai salah satu dari mereka. Dari kelihatannya, mereka harus lebih berhati-hati dan waspada. Jika tidak, mereka mungkin akan menghadapi bencana yang tak terduga. Pada saat itu, akan sangat terlambat untuk menyesal. Mu Chen berjalan menuju Tang Meier dan kelompoknya. Memang, ada sepotong aura hitam yang ada di dahi mereka. Aura beracun itu mengeluarkan fluktuasi yang tidak asing lagi, tepatnya adalah asap beracun yang mereka temui sebelumnya saat berada di dalam hutan asal kegelapan. Racun ini memiliki efek korosif terhadap energi spiritual, dan saat bersentuhan dengan daging, racun itu akan melahapnya seperti mangsa. Namun demikian, dari kelihatannya, tampaknya racun di dalam tubuh Tang Meier dan kelompoknya tidak terlalu serius. Jika tidak, sudah sulit bagi mereka untuk bertahan. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Mu Chen. Tidak terlalu, racun ini sangat jahat, dan terus-menerus menggerogoti energi spiritual kita. Oleh karena itu mengharuskan kita untuk terus menggunakan energi spiritual kita untuk menekannya. Jika tidak, sekali meletus.
Jawab Tang Meier tanpa daya. Racun korosif di tubuhnya jelas sangat memusingkan dirinya. Karena mereka tidak dapat membersihkan racun ini, mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh mereka dalam pertempuran, sesuatu yang bukan kabar baik dalam perjalanan menuju sisa-sisa ini. Setelah merenung sejenak, Mu Chen berkata, "Bolehkah saya mencoba membantu Anda menghilangkan racunnya?" Mendengar kata-katanya, Tang Meier dan 4 gadis anggun dan cantik lainnya dari kelompoknya langsung melongo. Mereka semua sangat paham betapa beracunnya racun ini. Metode normal sama sekali tidak dapat menghilangkannya. Melihat reaksi mereka, Mu Chen tertawa. Mengulurkan tangannya ke arah mereka, dia berkata, "Meskipun saya tidak tahu persis apakah itu mungkin, apakah tidak ada salahnya mencoba?" Senyuman manis muncul di wajah Tang Meier saat dia mengulurkan tangannya yang ramping dan seperti menempatkannya di telapak tangan Mu Chen. Dia menjawab dengan senyum yang memikat. "Kalau begitu, saya harus berterima kasih banyak kepada Kapten Mu Chen. Jika Anda dapat membantu kami menghilangkan racun ini, kami tidak bisa cukup berterima kasih atas anugerah ini." Mu Chen merasa canggung di dalam hatinya dengan kata-kata yang diucapkan oleh Tang Meier, namun demikian, tidak ada sedikit pun yang terlihat di wajahnya. Mengepalkan tangan ramping Tang Meier, jari racunnya turun tepat ke telapak tangannya. Setelah dicengkeram oleh tangan Mu Chen, Tang Meier masih memiliki ekspresi menyeringai di wajahnya, namun demikian, saat kehangatan dari tangannya mulai memancar darinya, detak jantungnya mulai meningkat. Pada saat ini, warna merah muda mulai tanpa sadar muncul di wajah cantiknya, menyebabkan dia mengeluarkan penampilan yang sangat memikat. Mu Chen memberikan ketukan lembut dengan jarinya, saat kekuatan hisap meletus pada saat berikutnya, sepotong aura hitam yang ada di dahi Tang Meier langsung berfluktuasi. Mengalir melalui meridian ke telapak tangannya, itu berubah menjadi sinar cahaya hitam, mengebor langsung ke jari racun Mu Chen. "Kamu." Setelah melihat ini, wajah cantik Tang Meier langsung berubah menjadi marah dengan tergesa-gesa meraih tangan Mu Chen, dia segera berbicara. "Dasar bodoh, kenapa kamu menyedot aura racun ke dalam tubuhmu?" Merasa sedikit malu, Mu Chen melirik licik ke arah Luo Li di sampingnya. Pada saat ini, gadis muda itu menyilangkan tangannya di depan dadanya, sepertinya tidak melihat apapun. "Bukan apa-apa, tubuh saya agak unik, dan racun ini tidak dapat membahayakan saya," jelas Mu Chen dengan cepat. Hanya setelah penjelasannya, Tang Meier bernafas, sementara bayangan kelembutan dan senyuman ekstra hadir dalam tatapannya ke arah Mu Chen. "Jadi, siapa di antara kalian yang pertama?" kata Mu Chen sambil tersenyum sambil melihat ke arah 4 gadis cantik dan cantik lainnya. "Aku." 4 tangan ramping seputih salju segera terulur ke arahnya, sebelum nuansa merah muda langsung muncul di wajah keempat gadis cantik itu. Namun demikian, mata mereka yang indah menatap dengan berani ke arah Mu Chen, menyebabkan hatinya bergetar. Gadis-gadis dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix tampaknya tidak terlalu pandai diprovokasi. Proses menghilangkan racun di dalam diri mereka berlanjut dengan lancar, dengan hanya tatapan cemburu yang keluar dari Su Huang, Lin Zhou dan rekan-rekan lainnya di belakang punggung Mu Chen, melihat Mu Chen menyentuh tangan setiap gadis cantik itu. Lebih jauh lagi, setelah racun dalam tubuh mereka dihilangkan, gadis-gadis itu melanjutkan untuk menatap Mu Chen dengan mata terbuka lebar, bahkan ada riak berair di mata mereka. Jelas, mereka memiliki kesan yang baik terhadap Mu Chen. Setelah racun di tubuh mereka dihilangkan, Tang Meier dan kelompoknya dengan cepat menutup mata mereka dan mengatur pernapasan mereka untuk memulihkan energi spiritual mereka. Hanya setelah melihat ini, Mu Chen diam-diam menarik napas lega. Berdiri, dia menatap tajam ke arah Su Huang dan yang lainnya yang berdiri di belakangnya. "Sepertinya kau sangat populer di kalangan gadis-gadis, ya?" kata Luo Li saat jarinya beristirahat dan dengan lembut mengetuk pedang Luo Shen miliknya, matanya yang berkaca-kaca menatap lurus ke arah Mu Chen. Dengan seringai nakal, Mu Chen berjalan di sampingnya dan berkata dengan senyum bahagia. "Apakah kamu cemburu?" Dia jelas sangat senang melihat Luo Li yang biasanya pendiam dan pendiam menunjukkan amukan gadis kecil yang memikat karena dia. Karena sangat berhati-hati, Luo Li hanya bisa memalingkan matanya ke arahnya, memalingkan wajah kecilnya untuk menunjukkan ketidaktahuannya. Tanpa malu-malu mengulurkan tangannya, Mu Chen menggenggam tangan Luo Li di dalam genggamannya, merasakan sensasi halus dan lembut di kulitnya. Hanya setelah melakukan itu dia menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan suara rendah. "Luo Li kecilku masih yang paling cantik." Wajah cantik Luo Li berubah menjadi sedikit merah muda saat dia menatapnya dengan tatapan malu, namun demikian, dia tidak menarik tangannya pada akhirnya. Setelah racun dihilangkan dari tubuh mereka, Tang Meier dan kelompoknya dapat pulih dengan sangat cepat, dengan energi spiritual yang kaya dan kuat memancar sekali lagi dari tubuh mereka. "Mu Chen, apakah Anda ingin bergabung dengan kami sebentar?"
Dengan kekuatannya yang telah pulih sepenuhnya, Tang Meier memberikan senyuman manis saat dia berbicara. Pada saat ini, bayangan dingin dan dendam mulai mengembun di matanya. Mu Chen melongo. Mari kita berkolaborasi. Jika kita bertemu Xiahou dan kelompoknya saat berada di reruntuhan, kita akan bekerja sama untuk menghadapi mereka. Aku tidak masalah dengan memberikan semua poin mereka kepadamu, kata Tang Meier, yang matanya yang indah sekarang penuh dengan niat dingin. Ada juga kelompok misterius yang menyergap kita. Mereka akan muncul di bagian paling akhir. Oleh karena itu, jika kita berkolaborasi, kita harus bisa menjaga diri dari mereka. Saya pikir pada saat itu, Anda seharusnya membutuhkan kelompok dengan kekuatan seperti kami sebagai mitra. Mu Chen agak terkejut dengan sarannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Tang Meier akan begitu kesal karena masalah ini sampai-sampai ingin berkolaborasi dengannya. Lebih jauh lagi, dia bahkan tidak menginginkan poin jika mereka mendapatkannya. Ini menunjukkan bahwa dia dengan sepenuh hati ingin membantu menangani Xiahou dan kelompoknya. Memang, kelompoknya akan sangat membantu. Jika mereka bertemu dengan Xiahou dan kelompoknya dalam penjelajahan mereka di reruntuhan, dia akan benar-benar dapat mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Memang, seseorang tidak akan pernah bisa menganggap memprovokasi wanita sebagai sesuatu yang ringan. Begitu mereka marah, tidak akan ada alasan untuk membalas. Oke. Mu Chen memberikan tanggapannya setelah jeda sejenak untuk merenung, tidak ingin pelin-pelan tentang hal ini. Dengan dukungan dari kelompok yang kuat seperti Tang Meier, akan ada peningkatan kepercayaan dirinya. Bagaimanapun, dalam kelompok mereka, mereka harus mengandalkan dia dan Luo Li untuk memikul serangan apapun yang diluncurkan ke arah mereka. Jika mereka memulai pertarungan dengan kelompok Xiahou, Su Huang dan dua orang lainnya tidak akan bisa memberikan banyak bantuan, dan pada kenyataannya akan menyeret kelompok itu ke bawah. Ini adalah alasan terbesar mengapa dia tidak dengan ceroboh naik dan mengambil tindakan terhadap Xiahou dan kelompoknya. Sepertinya Kapten Tang Meier mengirimi kita hadiah besar, kata Mu Chen sambil tersenyum. Perilaku yang tepat didasarkan pada timbal balik, kata Tang Meier sambil tersenyum, jika tidak apa-apa dengan Anda bisa memanggil saya Kakak Meier. Itu bagus, Kakak Meier. Mari kita berkolaborasi dari sini, jawab Mu Chen tanpa rasa malu. Dalam skala keseluruhan, bisa menjalin hubungan baik dengan kelompok dengan kekuatan seperti itu, secara keseluruhan, adalah hal yang baik. Meskipun tidak ada yang tahu berapa lama kolaborasi ini akan berlangsung, paling tidak, mereka bisa berkolaborasi untuk saat ini. Karena semua orang sudah beristirahat, mari kita bergerak. Sepertinya kita sudah sampai di ujung hutan ini. Melambaikan tangannya, Mu Chen berbicara kepada kelompok di depannya. Ya. Mendengar itu, semua orang menganggukkan kepala, dengan Su Huang dan yang lainnya merasa sedikit dengan beberapa tambahan tiba-tiba dari kolaborator tangguh yang bergabung dengan tim mereka, ini tidak diragukan lagi menyebabkan kekuatan tim mereka meningkat secara drastis. Jika mereka bertemu dengan kelompok Xiahou sekarang, mereka benar-benar dapat mengambil tindakan. Ayo pergi. Sambil tersenyum, Mu Chen mengetuk kakinya, memimpin dan melesat ke depan, dengan selusin sosok mengikuti dari belakang. Saat sosok-sosok itu melesat melewati bayang-bayang, Mu Chen melihat ke arah cahaya yang semakin terang dari kejauhan. Senyum yang mirip dengan seorang pemburu yang telah memulai perburuannya mulai melengkung dari sudut mulutnya. Akademi Spiritual Suci. Aku tidak akan bersikap sopan dan mengalahkan kelompokmu yang pertama. Bab 473 Pohon Spiritual Ilahi. Saat kelompok Mu Chen melesat melalui hutan secepat kilat, bayangan dan pepohonan yang sangat besar melintas di depan mereka akhirnya melepaskan diri dari kegelapan, mereka sekali lagi diselimuti oleh sinar matahari yang sudah tidak asing lagi. Sinar matahari yang hangat menyinari mereka, menyebabkan mereka secara tidak sengaja menjadi rileks dari kondisi tegang yang terus-menerus. Namun demikian, karena mereka bukan pemula yang belum berpengalaman, mereka dengan cepat pulih kembali dan memusatkan perhatian mereka, secara hati-hati menyapu pandangan mereka ke sekeliling dan memindai keadaan sekeliling. Tiba-tiba, ekspresi mereka membeku, dan keterkejutan muncul di mata mereka. Di bagian terdalam hutan, terdapat hamparan hutan pegunungan yang dipenuhi oleh tumbuhan yang rimbun dan meng. Pada saat itu, sebuah pilar cahaya yang sangat besar melesat ke langit dari daratan di hadapan mereka, terlihat jelas dari jarak lebih dari 100 mil. Ternyata, inilah asal pilar cahaya yang mereka lihat sebelumnya sewaktu berada di kedalaman hutan. Dengan hati-hati, mereka melihat ke atas, mereka menemukan bahwa sebuah pohon besar yang bercahaya berdiri di dalam pilar cahaya bergoyang dengan lembut, pohon itu memancarkan kekuatan hidup yang kaya dan penuh semangat, bersama dengan aroma aneh dan manis yang menggantung di udara. Menghirup aroma ini menyebabkan mereka merasakan energi spiritual di dalam tubuh mereka bersirkulasi dengan lebih kuat.
Tampaknya ada buah-buahan berwarna hijau zamrud yang tergantung di pohon besar yang bercahaya. Buah-buahan itu memiliki lingkaran cahaya yang mengambang di sekelilingnya, dan kekuatan kehidupan yang padat menyebar dari buah-buahan itu. Saat kelompok Mu Chen menatap pohon besar di pilar cahaya, mereka tidak bisa menahan keterkejutan dan keheranan yang muncul di mata mereka. Tang Meier bergumam kaget. Mungkinkah itu pohon spiritual ilahi? Pohon spiritual ilahi adalah harta surgawi yang sangat langka, lahir dari kekuatan kehidupan yang tak ada habisnya dari langit dan bumi. Dikatakan bahwa buah dari pohon spiritual ilahi sangat bermanfaat dalam penempaan tubuh jasmani seseorang, dan mampu menghilangkan semua ketidakmurnian dari tubuh. Selama zaman kuno-kuno, klan-klan yang tangguh dan sekte-sekte kuno telah mengerahkan banyak usaha dan sumber daya untuk menumbuhkan pohon rohani ilahi, dengan tujuan untuk membina generasi muda mereka. Oleh karena itu, anggota generasi muda mereka akan selalu menjadi sangat kuat. Namun, saat ini, pohon spiritual ilahi telah menjadi sangat langka. Hanya pembangkit tenaga listrik yang dipersenjatai dengan kekuatan yang luar biasa yang dapat memiliki harta karun tersebut. Faktanya, jumlah kekuatan dan sumber daya yang dibutuhkan begitu banyak sehingga bahkan 5 akademi besar tidak memiliki kemampuan untuk memilikinya. Oleh karena itu, mereka terkejut menemukan pohon spiritual ilahi tumbuh begitu subur di lokasi ini, dan bahkan menghasilkan begitu banyak buah. Su Huang dan yang lainnya sekarang terengah-engah. Saat ini, mereka berada pada saat yang paling penting dalam upaya untuk melewati bencana tubuh manusia. Namun, karena bahaya yang sangat besar dalam mencoba melewatinya, mereka mungkin bisa kehilangan nyawa jika terjadi kecelakaan. Karena tidak berani mencoba dengan gegabah, mereka hanya bisa mendekatinya dengan hati-hati. Namun, jika mereka bisa mendapatkan buah spiritual ilahi, masalah ini akan dengan mudah diselesaikan. Bahkan jika itu tidak menawarkan jaminan yang sempurna dalam melewati bencana tubuh manusia, jika mereka gagal, mereka akan dapat mempertahankan hidup mereka, setidaknya. Bagi mereka, ini adalah faktor yang paling penting. Di sisi lain, Mu Chen dengan cepat pulih dari keterkejutannya. Setelah menjalani pembaptisan spiritual ilahi, dia tidak perlu khawatir tentang bencana tubuh manusia. Dengan demikian, godaan buah tidak sampai ke kepalanya. Melihat pohon rohani ilahi yang bergoyang dengan lembut di pilar cahaya, dia sedikit mengernyitkan alisnya. Sesuatu terasa sedikit aneh, namun dia tidak dapat menempatkan jarinya pada apa itu. Wah! Nafas semua orang perlahan-lahan menjadi lebih berat, sementara mata mereka perlahan-lahan tidak dapat menahan diri lebih jauh lagi, mereka melesat ke depan, masing-masing mencoba merebut harta karun itu untuk dirinya sendiri. Melihat rasa lapar di mata mereka, pikiran Mu Chen goyah. Tiba-tiba, dia mengeluarkan raungan rendah. Diresapi dengan energi spiritual, raungan itu mirip dengan guntur yang tiba-tiba menggelegar, meledak di samping telinga Su Huang dan yang lainnya. Tubuh mereka kejang saat suara mendengung bergema di telinga mereka sementara kemerahan di mata mereka sedikit menghilang, mereka menatap kosong ke arah Mu Chen. Hati-hati, ada yang tidak beres dengan pohon spiritual ilahi ini. Mu Chen berkomentar dengan lembut. Trio Su Huang bukanlah orang yang gegabah. Namun, rasanya seperti tindakan mereka sebelumnya dikendalikan oleh sesuatu. Ini memang tempat yang aneh dan aneh. Su Huang dan yang lainnya telah pulih saat ini, dan secara spontan bermandikan keringat dingin. Melihat kembali ke pohon spiritual ilahi, tatapan mereka sekarang dipenuhi dengan kehati-hatian dan kewaspadaan. Cobalah yang terbaik untuk menghirup sesedikit mungkin aroma itu. Luo Li tiba-tiba bersuara. Meskipun tampaknya aromanya mempercepat sirkulasi energi spiritual dan membawa perasaan yang menenangkan, jika Anda kehilangan diri Anda dalam perasaan itu, Anda akan menjadi terpesona. Pohon ini, mungkin sebenarnya bukan pohon spiritual ilahi. Mu Chen, Tang Meier, dan yang lainnya terkejut. Pohon di depan mereka tampak persis sama dengan penampakan pohon spiritual ilahi yang terekam. Namun, mereka benar-benar belum pernah mendengar tentang pohon spiritual ilahi yang memiliki kemampuan untuk membuat orang kesurupan dan menyebabkan mereka kehilangan kesadaran. Desir. Saat Mu Chen dan yang lainnya dengan hati-hati melirik ke arah pohon besar di tengah pilar cahaya, banyak suara desiran tiba-tiba membanjiri daerah sekitarnya. Hutan asal gelap di belakang mereka menunjukkan tanda-tanda fluktuasi, sementara banyak siluet melesat seperti kilat, mendarat di vegetasi subur di sekitar mereka. Ini semua adalah kelompok yang telah menyerbu melalui hutan asal Kegel namun, banyak kelompok yang menderita luka parah dan tampaknya berada dalam kondisi yang menyedihkan, menderita luka parah atau anggota yang hilang. Jelas sekali, mereka telah membayar harga yang mahal untuk sampai di sini. Swiss. Sekelompok bayangan lain melesat dan mendarat di sebuah bukit kecil, dengan sosok yang tidak asing lagi di dalam kelompok itu,
menyebabkan Mu Chen sedikit menyipitkan matanya di sampingnya. Tang Meier dan yang lainnya mengatupkan gigi dengan erat dan menatap kelompok itu dengan tatapan dingin. Kelompok itu adalah Xiahou dan kelompoknya dari Akademi Spiritual Suci. Saat tiba, Xiahou secara alami memperhatikan tatapan Mu Chen dan yang lainnya setelah menyadari bahwa Mu Chen bersama Tang Meier dan yang lainnya, tatapannya sedikit membeku. Seorang anggota tim berbisik di samping Xiahou. Kapten, sepertinya Tang Meier telah bergabung dengan Mu Chen, sangat mungkin mereka akan mengambil tindakan terhadap kita. Xiahou sedikit mengangguk meskipun dia tidak takut pada kelompok Tang Meier atau kelompok Mu Chen. Jika mereka bergabung, mereka akan dapat menyebabkan masalah pada kelompoknya. Tampaknya tindakan mereka sebelumnya terhadap Tang Meier telah memberi Mu Chen kesempatan yang nyaman. Namun demikian, mereka terlalu naif untuk berpikir bahwa bekerja sama akan memungkinkan mereka untuk menggulingkannya. Tidak masalah. Ketika saatnya tiba, kita akan memberi mereka kejutan yang bagus. Xiahou berkata sambil menyeringai. Melirik kembali ke hutan asal kegelapan di belakangnya, dia berkomentar. Aku ingin tahu apa yang terjadi pada tim dari Akademi Spiritual Bela Diri. Desir. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, suara desiran keluar dari hutan asal kegelapan, dan beberapa sosok melesat dengan keras. Kemunculan mereka membuat banyak orang berteriak kaget. Tatapan Mu Chen dan Tang Meier langsung menyapu, dan ekspresi mereka langsung berubah. Sosok-sosok yang baru saja menyerbu keluar dari hutan sudah tidak asing lagi. Itu adalah kelompok dari Akademi Spiritual Bela Diri, namun, kelompok itu tampaknya sangat menderita. Dari 5 anggota asli mereka, saat ini mereka hanya memiliki 4 yang tersisa, dengan banyak luka serius yang ada pada 4 yang tersisa. Bahkan Zhou Yuan, yang tubuhnya kokoh seperti menara logam, memiliki kulit yang sangat pucat. Darah segar terus mengalir dari tangannya yang menggenggam tiang logamnya. Mereka sepertinya telah mengalami pertarungan yang pahit. Pada saat ini, setidaknya ada 100 tim di area ini. Setelah menyaksikan keadaan kelompok Zhou Yuan saat ini, mereka semua berteriak ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka akan melihat kelompoknya dalam kondisi yang menyedihkan. Beberapa tatapan mulai berpindah-pindah, sementara kilatan gelap memancar dari mata beberapa tim yang lebih kuat meskipun mereka biasanya tidak akan berani mengambil tindakan terhadap tim dari Martial Spiritual Academy. Situasi saat ini adalah kesempatan untuk mengalahkan Titan yang lemah. Mengambil kesempatan ini mungkin akan memberi mereka beberapa keuntungan besar. Jelas menyadari tatapan yang penuh dengan niat buruk itu, Zhou Yuan tidak mengatakan apa-apa, hanya melambaikan tangan kepada rekan satu timnya. Dia membiarkan timnya beristirahat sementara dia berjaga-jaga dengan ekspresi gelap dan mencengkeram erat tiang logamnya. Ekspresi kejam, mirip dengan harimau, ada di wajahnya, sementara sikapnya memiliki sedikit kegilaan di dalamnya, mengintimidasi tim lain untuk tidak melakukan sedikit pun tindakan aneh. Saat mereka menyaksikan adegan ini, jejak senyuman muncul di mata Xiahou dan timnya. Namun demikian, mereka tidak mengambil tindakan, hanya melirik ke arah hutan asal kegelapan, sebelum menarik kembali pandangan mereka. Zhou Yuan dan kelompoknya benar-benar terluka sejauh ini. Sebenarnya siapa yang melakukannya? Mu Chen memasang ekspresi berat saat dia berbicara. Kelompok Zhou Yuan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, namun mereka telah terluka parah, dan bahkan kehilangan rekan satu tim. Mungkinkah ini pekerjaan kelompok Xiahou? Luo Li bertanya, alisnya berkerut. Tang Meier menggelengkan kepalanya, seharusnya tidak. Jika tidak, mereka berdua pasti sudah saling bertengkar. Dia tahu sifat pemarah Zhou Yuan, dan jika ini benar-benar perbuatan Xiahou, yang pertama pasti sudah meledak dalam kemarahan. Jadi, ekspresi Mu Chen membeku. Apakah tim misterius yang kamu ajak bersalaman? Tang Meier terkejut sejenak. Saya tidak akan mengesampingkan kemungkinan itu. Tim itu bersembunyi dalam bayang-bayang, dan mereka memiliki metode yang aneh. Untuk memaksa Zhou Yuan dan timnya ke dalam situasi seperti itu tidak sepenuhnya mustahil. Namun, mengapa mereka secara khusus menargetkan yang terkuat? Mungkin karena kita merupakan ancaman terbesar bagi mereka. Mu Chen mengernyitkan alis. Sepertinya kita harus lebih berhati-hati. Mereka jelas bukan karakter yang sederhana, seperti ular berbisa yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Luo Li dan yang lainnya mengangguk setuju. Mampu meracuni kelompok Tang Meier dan melukai tim Zhou Yuan sejauh ini, tim misterius itu benar-benar memiliki kemampuan. Mu Chen menarik pandangannya dan melihat ke depan. Ini adalah bagian terdalam dari hutan asal kegelapan, tapi hanya ada pohon spiritual ilahi yang aneh di sini. Adapun sisa-sisa kuno yang seharusnya, mereka belum menemukan satupun tanda keberadaannya. Apa yang terjadi? Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Apakah itu pohon spiritual ilahi? Saat Mu Chen merenung sendiri,
Tim lain di daerah itu akhirnya mengidentifikasi pohon spiritual ilahi. Mata banyak orang berbinar, dipenuhi dengan keserakahan dan keinginan. Di saat berikutnya, lebih dari 100 sosok secara bersamaan melesat ke arah pohon spiritual ilahi, dengan maksud untuk merebut buahnya. Menyaksikan adegan itu terungkap di hadapannya, Mu Chen hanya tetap tenang dan menonton dari samping. Bab 474 Istana. Swoosh. Lebih dari 100 siluet tampak secara bersamaan muncul dalam sekejap. Sama seperti trio Su Huang di depan mereka, mereka semua menatap pohon spiritual ilahi dengan mata kemerahan. Saat nafas mereka menjadi lebih berat, keserakahan yang tak dapat disembunyikan meletus dari mata mereka. Godaan dari pohon rohani ilahi ini benar-benar terlalu berat untuk mereka tanggung. Menyaksikan pemandangan di depan mereka, kelompok Mu Chen tidak mengambil tindakan sama sekali sebaliknya, dengan tatapan tidak simpatik, mereka hanya menyaksikan orang-orang yang rasionalitasnya telah dikonsumsi oleh keserakahan. Kecepatan mereka sangat cepat. Dalam waktu hanya 10 tarikan nafas, mereka sudah mendekati pohon spiritual ilahi. Namun, ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. Mereka tidak menghadapi perlawanan sama sekali, dan dengan hembusan angin yang kuat, mereka dengan kejam merobek buah rohani ilahi dari pohonnya satu demi satu ke tangan mereka. Haha, buah spiritual ilahi. Dengan ini, aku bisa selamat dari bencana tubuh manusia. Menggenggam buah spiritual ilahi yang memancarkan energi spiritual yang tak terbatas, mereka tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak pada saat itu mata dipenuhi dengan ekstasi, mereka segera memasukkan buah spiritual ilahi ke dalam mulut mereka dalam satu gigitan. Energi spiritual yang tak terbatas berdesir keluar dari dalam tubuh mereka namun, segera setelah itu, ekspresi terkejut dan tak terhibur muncul di wajah mereka saat mereka tiba-tiba merasakan panas yang tak terlukiskan menyembur dari dalam tubuh mereka. Saat hal ini terjadi, kulit mereka berubah menjadi merah padam, sementara darah berwarna hitam mulai keluar dari pori-pori tubuh mereka. Tanpa diduga, api hitam bercampur dalam jejak darah hitam yang mengalir keluar dari mereka. Pekikan sedih secara spontan meletus dan bergema, saat sesosok tubuh tiba-tiba basah kuyup oleh darah hitam, dan api hitam meluncur keluar dari dalam tubuhnya, menyelimuti seluruh tubuhnya dengan ledakan keras, dia meledak menjadi kabut berdarah. Kabut itu melayang di atas angin, akhirnya melayang kembali ke pohon spiritual ilahi dan mengembun, membentuk buah spiritual ilahi yang lain. Pemandangan aneh ini menyebabkan mereka yang mempertahankan akal sehat mereka dan tidak bertindak gegabah untuk merasa sedingin es. Bang! Bang! Mengikuti orang pertama yang telah dilalap oleh api hitam, orang-orang malang lainnya yang telah mengkonsumsi buah spiritual ilahi segera menemui nasib yang sama. Api hitam meletus dari tubuh mereka, sebelum mereka segera berubah menjadi gumpalan kabut darah. Semua kabut darah akhirnya diserap oleh pohon spiritual ilahi, membentuk satu demi satu buah spiritual ilahi, menggantung dengan montok di pohon, bergoyang-goyang tertiup angin. Dalam waktu singkat hanya dalam beberapa menit, banyak dari jiwa-jiwa malang yang telah memakan buah rohani ilahi telah meledak menjadi kabut darah, dan berubah menjadi buah rohani ilahi yang baru dalam prosesnya. Teguk. Su Huang dan yang lainnya telah menyaksikan adegan itu terungkap dengan ekspresi pucat-pucat di wajah mereka, sementara tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan seteguk air liur untungnya, mereka telah dihalangi oleh Mu Chen, jika tidak, keadaan mereka saat ini akan sama persis dengan orang-orang itu. Mu Chen juga menghembuskan napas dalam-dalam menatap dengan sungguh-sungguh ke pohon spiritual ilahi, dia perlahan berkata. Benda ini jelas bukan pohon spiritual ilahi. Di wilayah sekitarnya, semua tim telah tenang dengan beberapa dari mereka memiliki ekspresi pucat di wajah mereka. Bahkan seseorang seperti Xiahou memperhatikan dengan alis yang dirajut rapat. Tim-tim ini telah mengerahkan semua metode mereka untuk menerobos melewati hutan asal kegelapan. Yang penuh dengan pohon-pohon iblis dan tiba di sini. Apakah semuanya sia-sia? Bagaimana dengan warisan kuno yang seharusnya? Mungkinkah itu mengacu pada pohon iblis yang sangat aneh di depan mereka? Pohon spiritual ilahi sepertinya berubah. Di saat keheningan ini, ada seruan kaget yang tiba-tiba. Saat banyak tatapan dengan cepat melesat, semua orang melihat bahwa di dalam pilar cahaya, pohon spiritual ilahi benar-benar berubah secara bertahap dari kilau hijau zamrud aslinya menjadi warna yang sedikit hitam. Hanya dalam waktu setengah menit, pohon spiritual ilahi, yang awalnya berlimpah dengan aura ilahi, telah diselimuti oleh aura iblis. Buah-buah rohani ilahi di pohon itu juga telah berubah penampilannya. Mereka benar-benar memiliki wajah manusia yang menyeramkan, dengan darah hitam mengalir terus-menerus dari buah tersebut. Ini. Tang Meier menatap pohon iblis yang baru saja berubah drastis, menarik napas tajam. Sepertinya ini sebenarnya adalah pohon spiritual iblis. Ini sama sekali bukan pohon spiritual ilahi.
Kelompok Mu Chen memasang ekspresi serius saat mereka mengangguk setuju meskipun pohon spiritual iblis hanya berbeda dari pohon spiritual ilahi hanya dengan satu kata, mereka adalah dua objek yang sama sekali berbeda. Dikatakan bahwa pohon-pohon aneh ini memiliki kemampuan untuk mengacaukan pikiran sadar manusia, dan dapat memancarkan aroma yang mirip dengan harta karun dunia lain dari jauh, menarik para pencari harta karun yang serakah, sambil mengubah penampilannya menjadi harta karun tersebut. Namun, begitu orang memakan buahnya, mereka akan dibakar oleh api iblis dan berubah menjadi kabut berdarah, sebelum diserap oleh pohon spiritual iblis. Saat itulah Mu Chen menyadari mengapa dia merasa ada sesuatu yang tidak beres sebelumnya. Ternyata, pohon di depan mereka bukanlah pohon spiritual ilahi, melainkan pohon spiritual iblis yang aneh dan mengerikan. Kita terpikat di sini oleh benda terkutuk ini. Tang Meier mengatupkan giginya dengan enggan. Mungkinkah warisan kuno yang seharusnya juga merupakan penipuan? Mu Chen mengerutkan alisnya. Mu Chen. Tiba-tiba, Lin Zhou berbisik, sebelum mengeluarkan sebuah plakat batu giok berwarna hijau zamrud. Ada banyak pola pohon yang terukir di atas plakat giok, dan saat ini, itu bersinar dengan cahaya hijau berkilau. Sambil memberikan plakat giok itu kepada Mu Chen, dia berkata, "Sepertinya ada sesuatu yang terjadi pada benda ini." Seketika terkejut, Mu Chen segera menerima plakat giok itu. Plakat ini seharusnya adalah bagian yang diperoleh tim Lin Zhou. Saat dia menggenggam medali itu, dia bisa merasakan kehangatan menyebar dari medali melihat ke arah pohon spiritual iblis. Dia bisa melihat bahwa pada saat ini, tampaknya sebagai hasil dari menyerap semua kabut berdarah, sinar demi sinar cahaya hitam muncul di pohon spiritual iblis. Dengan setiap sinar cahaya hitam yang muncul, plakat giok menjadi semakin hangat. Tatapan Mu Chen berbinar dengan jentikan jarinya, medali giok itu berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan melesat keluar. Swiss. Saat melesat keluar, plakat giok itu sebenarnya telah menyerang langsung ke pohon spiritual iblis dengan segera, pekikan sedih terdengar dari pohon itu. Pada saat berikutnya, sinar cahaya meledak dari dalam pohon dan batangnya dengan cepat terbelah. Energi spiritual yang tak terbatas bergelombang di ruang sekitarnya, sebelum distorsi mulai muncul. Detik berikutnya, sebuah istana kayu yang sangat besar muncul dari dalam. Istana kayu itu melayang di udara, sementara ruang di sekelilingnya tampak membentuk alamnya sendiri, memancarkan aura kuno yang berubah-ubah dari dalam. Perubahan situasi ini membuat semua orang yang hadir merasa terkejut, termasuk Mu Chen, yang sebenarnya telah memicu kejadian ini. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya terkunci erat pada istana kayu kuno itu, namun, kali ini, tidak ada yang berani bertindak gegabah lagi. Orang-orang yang tidak beruntung yang telah mendahului mereka telah memberi mereka pelajaran yang agak berdarah. Di bawah tatapan penuh perhatian yang tak terhitung jumlahnya itu, istana kayu kuno itu tiba-tiba mengeluarkan suara pintu kayu yang tebal dan berat yang tertutup rapat mulai terbuka perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Aroma kuno menyapu keluar, merambat ke dalam ruang ini. Sepertinya hanya setelah menyerap cukup banyak darah segar, pohon spiritual iblis akan memicu respon dari plakat giok. Mu Chen dengan lembut berkomentar. Tampaknya para ahli kuno yang telah meninggalkan warisan mereka bukanlah orang yang baik hati, sebenarnya membutuhkan metode berdarah seperti itu untuk membuka istana kayu. Meskipun kebanyakan dari mereka telah kehilangan nyawa karena ketamakan mereka, orang normal tidak akan memikirkan metode yang begitu kejam dan brutal. Ini seharusnya adalah warisan kuno yang tersembunyi di lokasi ini. Mu Chen melirik tim Tang Meier, tertawa. Bagaimana dengan itu? Tertarik. Mendengar ini, Tang Meier hanya tersenyum manis dan menjawab. Setelah menghadapi begitu banyak kesulitan dalam menyerbu ke tempat ini, jika kita kembali dengan tangan kosong, itu tidak akan sesuai dengan gaya kita dalam melakukan sesuatu. Bagus, ayo kita bergerak. Mu Chen menarik napas, dan ekspresinya berubah menjadi tajam menembak sekilas ke arah tim Xiahou, sosoknya melintas dan dia menembak langsung ke istana kayu kuno itu. Di belakangnya, Luo Li, Tang Meier dan yang lainnya mengikuti dengan ketat. Pergi. Setelah menyaksikan ini, Xiahou terkekeh dengan acuh tak acuh dengan lambaian tangannya, 5 sosok berubah menjadi sinar cahaya dan melesat keluar, mengikuti mereka dengan erat menuju istana kayu kuno itu. Dengan mereka memimpin, seluruh area segera berubah menjadi berapi-api, dan tim demi tim buru-buru naik ke udara. Setelah harga mahal yang mereka bayar untuk memanggil warisan kuno ini, jika mereka tidak menerima sesuatu yang berharga sebagai imbalannya, mereka tidak akan sanggup menanggungnya. Kapten, apakah kita masih akan masuk? 3 anggota tim Akademi Spiritual Bela Diri yang tersisa menatap istana kayu kuno di kejauhan, bertanya dengan lembut. Zhou Yuan memiliki kulit pucat, tapi ekspresinya memiliki sedikit kegilaan. Sambil mencengkeram erat tongkat logamnya, dia berteriak. Pergi.
Tim yang melakukan serangan diam-diam terhadap kita pasti ada di sekitar sini juga, sialan, orang tua ini ingin mencabik-cabik mereka. Setelah dia mengatakan itu, dia melangkah maju tanpa ragu-ragu dan menembak. Mengiringi aliran tim yang terus-menerus menyerbu ke arah istana kuno yang terbuka, area ini juga menjadi sangat hidup. Tim-tim yang anggotanya hilang mencari sekutu potensial sebagai gantinya. Bagaimanapun juga, ingin menuai hadiah yang melimpah di tempat ini tidak mungkin dilakukan tanpa kekuatan yang cukup. Di tepi hutan asal kegelapan, bayangan beterbangan. Segera setelah itu, beberapa siluet perlahan-lahan keluar dari bayang-bayang. Pemimpin mereka mengangkat wajahnya yang pucat dan menatap istana kuno itu, sambil tertawa dingin. Ini benar-benar istana kayu ilahi, sepertinya kita mencari hal yang benar. Sepertinya tim dari 4 akademi besar semuanya sudah masuk. Sayang sekali, kami ingin melenyapkan 1 atau 2 di hutan, tapi kami tidak menyelesaikan satu pun dari mereka. Orang-orang ini benar-benar tidak lemah, memaksa kita untuk menggunakan metode lain pada akhirnya. Siluet itu menggelengkan kepalanya, dan mulai berjalan tawa dingin dan acuh tak acuh menyebar dari bayang-bayang. Namun, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk keluar dari istana kayu ilahi ini hidup-hidup. Bab 475 mendapatkan harta. Ketika kelompok Mu Chen menyerbu masuk ke dalam istana kuno yang baru saja dibuka itu, mereka dengan jelas dapat merasakan riak di sekitar ruang di sekitar mereka. Selanjutnya, lingkungan mereka mulai mengalami perubahan besar. Mereka berada di sebuah lorong yang sangat besar dan berwarna hijau gelap. Kedua sisi lorong terhubung ke satu aula demi aula, dan bau kuno meresap ke dalam keheningan yang mematikan. Kelompok Mu Chen mengamati pemandangan di depan mereka, sebelum melihat satu sama lain. Melihat panas di mata satu sama lain, sepertinya ini benar-benar warisan dari zaman kuno-kuno, dengan aura kuno yang tidak diragukan lagi. Semuanya, mari kita manfaatkan waktu dan cari sendiri. Mu Chen melambaikan tangannya dan memerintahkan. Haha, sampai jumpa lagi nanti. Lin Zhou mengambil inisiatif, tertawa terbahak-bahak saat dia dengan tegas memimpin keempat rekan satu timnya dan berangkat. Setelah tiba di lokasi warisan kuno, hadiah yang bisa diperoleh seseorang akan bergantung pada kekuatannya sendiri. Kalau begitu, kita akan bergerak juga jika terjadi sesuatu, kirimkan saja sinyal. Tang Meier juga tidak ragu-ragu, terkekeh ke arah Mu Chen, sebelum memimpin timnya ke aula kuno lainnya. Meskipun mereka memiliki hubungan kerja, ketika harus mencari harta karun, yang terbaik adalah berpisah. Jika tidak, jika harta karun itu tidak bisa dibagi rata, itu justru akan menimbulkan masalah. Ayo pergi. Melihat tim untuk sementara terpecah, Mu Chen segera melambaikan tangannya, dan sosoknya langsung melesat keluar. Saat kelompok Mu Chen melakukan perjalanan ke wilayah yang lebih dalam dari lorong yang tampaknya seperti labirin ini, semakin banyak tim muncul di area ini. Begitu mereka muncul, mereka menyebar seperti segerombolan belalang, dan aula istana kuno ini, yang sunyi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, secara spontan menjadi hidup kembali. Dong! Pada pintu aula megah yang tebal dan berat, banyak retakan tiba-tiba mulai muncul. Dengan ledakan terakhir, pintu-pintu itu meledak terbuka. Sambil melambaikan tangannya, Mu Chen menyapu debu, sebelum melangkah ke aula megah ini. Aula ini tidak terlalu luas, dengan area yang sedikit lebih sempit dari aula sebelumnya. Namun, jelas bahwa aula ini, baik penampilan maupun penataannya, lebih penting daripada aula lainnya. Sebelumnya, mereka telah menangkap peluang dan menerobos masuk melalui beberapa aula di depan tim lain, tetapi sayangnya, mereka tidak menemukan sesuatu yang berharga. Warisan kuno ini jelas sudah ada sejak lama, dan banyak harta karun yang sudah usang dan terkikis oleh berlalunya waktu, tidak bisa bertahan dan hanya menyisakan abu. Untungnya, aula khusus ini tampak agak berbeda. Aroma pekat ramuan obat menguar dari aula megah ini. Tampaknya ini adalah tempat yang digunakan untuk menanam berbagai macam obat-obatan. Di atas tanah, ada wadah-wadah seperti batu giok bening yang memiliki tanaman misterius yang tidak diketahui yang tumbuh di dalamnya. Energi spiritual yang kuat dipancarkan dari tanaman itu, memenuhi udara di sekitarnya. Mu Chen tidak dapat mengidentifikasi tanaman apapun, dan dari penampilannya, tanaman ini tampaknya berada dalam kondisi pertumbuhan yang lambat, oleh karena itu dia hanya melihat sekilas sebelum menggelengkan kepalanya. Dia tidak memiliki keinginan untuk mengumpulkan tanaman-tanaman ini dan menghabiskan banyak waktu dan usaha untuk menumbuhkannya. Mu Chen tiba-tiba berhenti di jalurnya. Mengangkat kepalanya, dia melihat sebatang pohon kecil setinggi beberapa meter di ujung aula. Pohon kecil itu bergoyang lembut, memancarkan kekuatan hidup yang kuat. Di pohon kecil itu, sepertinya ada beberapa buah berwarna hijau zamrud, dan ada lingkaran cahaya aneh yang mengambang di permukaan buah-buahan ini.
Saat Mu Chen melihat pohon kecil bercahaya itu, kelompok Su Huang juga menemukannya. Namun, ekspresi terkejut segera muncul di wajah mereka, dan mereka bahkan mundur beberapa langkah. Bukankah benda ini yang baru saja mereka lihat sebelumnya? Pohon spiritual ilahi, yang hampir merenggut nyawa mereka. Tidak perlu terlalu tegang, sepertinya ini yang sebenarnya. Tatapan Mu Chen terkunci erat pada pohon itu, yang sepertinya telah dipahat dari batu giok. Setelah mendengar ini, kelompok Su Huang menghela nafas lega, tetapi tubuh mereka tetap tegang. Mu Chen perlahan berjalan ke depan, dan hanya ketika dia mendekati pohon spiritual ilahi, dia dapat merasakan energi spiritual yang tak terbatas dan murni yang dipancarkan dari pohon sambil tertawa kecil. Dia berencana untuk mengambil 5 buah spiritual ilahi yang tersisa dari pohon itu. Boom! Namun, saat tangannya hendak menyentuh pohon spiritual ilahi, dari kabut harum yang tersisa di depannya, angin kencang yang sangat merajalela tiba-tiba menyapu, bergemuruh dengan marah ke arah Mu Chen seperti gunung. Awas! Luo Li adalah orang pertama yang mendeteksinya, dan dengan seruan lembut, sosoknya yang lembut telah melesat keluar sebuah telapak tangan terulur, membawa energi spiritual yang melimpah, bertabrakan dengan keras dengan telapak tangan layu yang memanjang dari kabut. Bang! Angin kencang menyapu, dan Luo Li dengan cepat mundur. Di dalam kabut yang berfluktuasi itu, sebenarnya ada patung kayu setinggi 10 kaki yang sedang menyerang. Matanya bersinar dengan cahaya hijau tua, dan tubuhnya yang layu seperti batang pohon, tidak heran bahkan Mu Chen tidak dapat mendeteksinya bersembunyi di balik pohon spiritual ilahi sebelumnya. Melirik patung kayu itu, Mu Chen tidak terlalu memikirkannya. Ini pasti semacam boneka, dan kekuatannya lumayan, sebanding dengan seseorang yang selamat dari bencana tubuh manusia. Namun, mata bersinar hijau dari patung kayu itu terkunci pada Mu Chen, yang paling dekat dengan pohon spiritual ilahi. Sebuah tinju bergemuruh, menyebabkan angin topan yang merajalela menyebar. Mu Chen tertawa acuh tak acuh, tetapi tidak menunjukkan niat untuk menghindar tiba-tiba mengepalkan tinjunya, busur petir hitam meledak dari permukaan tubuhnya, dan petir langsung muncul di dadanya. Tinjunya bergemuruh dengan kekuatan yang tak tertandingi, bertabrakan langsung dengan patung kayu. Bang! Kekuatan yang merajalela berdesir, memaksa trio Su Huang mundur lebih dari selusin langkah patung kayu yang layu itu juga bergetar, serbuk gergaji berhamburan keluar, sebelum tubuhnya yang besar terbang kembali. Tubuh Mu Chen juga bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memijat telapak tangannya dengan tatapan terkejut. Ketangguhan patung kayu itu jauh melebihi ekspektasinya, dan kebanyakan orang yang selamat dari bencana tubuh manusia mungkin tidak akan bisa mengalahkan boneka kayu ini. Swiss. Aura pedang yang tak tertandingi menyapu saat sosok halus Luo Li melesat melewatin seberkas cahaya putih terlepas dari tangannya dan melesat langsung ke kepala patung kayu itu, menembus dan mengirimkan awan serbuk gergaji yang menyembur keluar. Eranga! Pedang panjang itu menembus kepala patung, sebelum terbang dan kembali ke tangan Luo Li. Cahaya hijau di mata patung kayu itu dengan cepat surut, dan patung itu terguling ke tanah, menyebabkan seluruh aula bergetar. Menyaksikan koordinasi Mu Chen dan Luo Li yang efisien, trio Su Huang secara spontan menyeringai sungguh sepasang kekasih yang menakutkan. Mu Chen dengan lembut menepuk tangannya, melihat ke arah patung kayu Ye boneka semacam ini sulit untuk dihadapi. Kekuatan pertahanannya sangat tinggi, jika bukan karena Luo Li memiliki pedang Luo Shen, bahkan jika mereka berdua bergabung, mereka harus menghabiskan banyak usaha sebelum bisa menyelesaikan masalah ini. Mu Chen tertegun pada kekuatan tirani dari patung kayu itu, sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke pohon spiritual ilahi. Dengan mengepalkan telapak tangannya, dia langsung memaksa 5 buah spiritual ilahi ke tangannya. Seperti potongan-potongan batu giok, 5 buah spiritual ilahi berada di telapak tangannya, memancarkan energi spiritual yang tak terbatas dan murni. Sepertinya nasib sial itu tidak buruk sama sekali. Sambil tertawa kecil, Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap trio Su Huang, yang tatapannya terkunci pada buah spiritual ilahi di tangannya dengan jentikan jarinya, 3 buah mendarat di tangan mereka. Simpan dengan baik, pertama setelah kita keluar dari tempat ini, cari tempat untuk menyerap dan memurnikannya, sebelum mencoba bencana tubuh manusia, dan lihat apakah kamu bisa berhasil bertahan hidup. Mu Chen tertawa, jika trio Su Huang mampu bertahan dari bencana tubuh manusia, kemampuan keseluruhan tim mereka tidak akan kalah lagi, dan mungkin benar-benar melebihi tim Xiahou. Trio Su Huang tidak bisa menyembunyikan emosi yang berputar di mata mereka, mengangguk dengan serius sebagai tanggapan meskipun buah spiritual ilahi ini tidak dapat memberikan jaminan sempurna bagi mereka untuk selamat dari bencana tubuh manusia, setidaknya itu akan melindungi mereka dari bahaya. Bahkan jika mereka gagal, mereka akan dapat mempertahankan hidup mereka.
Mu Chen memberikan salah satu buah lainnya kepada Luo Li meskipun dia memiliki kristal spiritual dari gunung spiritual, untuk hal seperti ini, tentu saja, lebih banyak lebih baik. Menggenggam buah spiritual ilahi terakhir, Mu Chen merasakan energi spiritual yang tak terbatas dan murni dan ekspresi serius melintas di matanya. Dia saat ini berada di puncak tahap penyempurnaan surgawi. Jika dia mengkonsumsi buah itu, dia mungkin akan mencapai tingkat bencana tubuh manusia. Namun, sekarang bukan waktu yang tepat untuk mencobanya. Mu Chen menyimpan buah spiritual ilahi, tetapi tatapannya tidak bisa menahan diri untuk tidak kembali ke pohon spiritual ilahi di depannya, dan dia menyeringai pada dirinya sendiri meskipun 5 buah spiritual ilahi sudah cukup langka, jika seseorang mempertimbangkan nilainya, seluruh pohon spiritual ilahi jelas lebih berharga. Pohon spiritual ilahi di depannya belum matang. Namun, bagi beberapa pembangkit tenaga listrik, itu adalah harta yang tak tertandingi, karena dapat menghasilkan buah spiritual ilahi tanpa henti. Mu Chen jelas tidak punya alasan kuat untuk melepaskan harta yang tak ternilai. Dia langsung meraih pohon spiritual ilahi, dan siap untuk mencabut paksa pohon itu dan menyimpannya. Desir. Namun, saat Mu Chen hendak mengambil pohon itu, banyak angin kencang tiba-tiba terdengar saat beberapa sosok melesat ke arah Mu Chen dengan kecepatan yang lebih cepat dari yang bisa dilacak mata. Desir. Desir. Ki pedang tajam segera menyapu keluar dari Luo Li, yang berada di samping Mu Chen. Bayangan pedang melolong dan mendarat dengan sangat tepat pada banyak sosok cahaya itu. Huff. Bayangan pedang melintas, dan beberapa sosok cahaya menancap di tanah di depan Mu Chen. Mereka sebenarnya adalah cabang pohon hitam yang sangat tajam. Cabang-cabang pohon itu dilapisi dengan cairan hitam dan saat cairan itu menetes ke tanah, bahkan tanah mulai membusuk. Ternyata, itu semacam racun. Siapa? Ekspresi trio Su Huang tiba-tiba berubah saat mereka segera berteriak. Mu Chen mengangkat kepalanya, menatap pintu dengan tatapan dingin di sana, bayangan melesat saat 5 sosok muncul seperti hantu. Kelima sosok itu mengenakan jubah hitam. Wajah-wajah muda yang pucat setengah tersembunyi di balik jubah hitam itu. Hehe, seseorang benar-benar telah mengalahkan kita. Pemimpin kelompok berjubah hitam terkekeh. Lihat ini, tatapan Mu Chen sedikit membeku, sebelum dia dengan lembut berkomentar. Kalian pasti kelompok yang bersembunyi di balik bayang-bayang dan menyergap tim lain, kan? Apa ini? Apakah Anda akhirnya memusatkan perhatian Anda pada kami?